Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Mita Chandra Paramita dari BGSDA 2022. Di video ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan inklusif. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk saja ke inti videonya. Jadi, apa itu pendidikan inklusif? Menurut Daud Al-Kahar, pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lainnya. Namun, secara lebih luas, pendidikan inklusif berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pendidikan reguler. Tujuan pendidikan inklusif di dalam buku Bintang Lovi Vera Victory 2024, yang pertama, memberikan kesempatan yang besar kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial agar memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua, menciptakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tidak diskriminatif dan menghormati keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif menganut setidaknya 4 prinsip dasar agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai. Yang pertama, setiap peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar di dalam kelas. Yang kedua, perbedaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Ketiga, diterimanya anak berkebutuhan khusus di lingkungan satuan pendidikan. Keempat, adanya fleksibilitas kurikulum atau adaptasi kurikulum sesuai kondisi satuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Model pendidikan inklusif. Pada pendidikan inklusif juga pastinya memiliki model. Menurut Heyman 2004, terdapat 4 model pendidikan inklusif, yaitu yang pertama, model in and out. Model in and out adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak tersebut keluar masuk kelas reguler pada pembelajaran tertentu. Yang kedua, to teacher. To teacher adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan 2 orang guru, yaitu guru reguler dan guru pembimbing khusus atau GPK. Ketiga, full inclusion. Full inclusion adalah model yang dimana anak-anak berkebutuhan khusus secara penuh mengikuti proses pembelajaran bersama-sama dengan siswa-siswa reguler lainnya di kelas yang sama. Dan yang terakhir, rejection of inclusion. Rejection of inclusion adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang dimana siswa-siswa berkebutuhan khusus belajar terpisah dengan siswa-siswa reguler lainnya. Kelebihan dan kekurangan pendidikan inklusif. Sebuah layanan atau program pendidikan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan dari sebuah pendidikan inklusif. Kelebihan pendidikan inklusif. Yang pertama, memfasilitasi kebutuhan perkembangan anak, periode sensitif. Kedua, fleksibel untuk anak, banyak stimulus, variasi, dan pengalaman responsif terbentuk. Ketiga, memberikan kesempatan berinteraksi dan belajar dari siswa yang lain. Keempat, kurikulum aktif, menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kekurangan pendidikan inklusif. Yang pertama, biaya yang besar. Kedua, perampingan kurikulum. Dan perlu waktu untuk melakukan pelatihan bagi guru. Peserta didik sekolah inklusif. Peserta didik di sekolah inklusif terdiri atas yang pertama, peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan normal atau biasa. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kategori peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, yaitu tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunagarita, tunadaksa, tunaganda, tunalaras, autisme, ADHD, slow learner, dan cerdas istimewa berbakat istimewa atau CIBI. Tunanetra.
Menurut Pertuni or ID, tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, serta mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan yang biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal meskipun dibantu dengan kacamata atau kurang awas atau low vision. Tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau keseluruhan, yang menyebabkan terganggunya proses perolahan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi. Tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami gangguan atau bahkan kehilangan fungsi pendengaran atau tunarungu dan fungsi bicara atau tunawicara yang disebabkan bawaan lahir, kecelakaan ataupun penyakit. Tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Tunaganda. Tunaganda adalah seseorang individu yang memiliki dua atau lebih permasalahan jasmani, mental, atau emosional yang sangat berat atau memiliki dua hingga lebih dari kombinasi dari beberapa masalah tersebut. Tunalaras. Menurut Yulia Putri 2010, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain atau kelompok, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang didefinisikan oleh adanya kelainan atau gangguan perkembangan yang bermanifestasi sebelum usia 2,5 tahun kehidupan dan oleh jenis karakteristik fungsi abnormal di ketiga bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku serta aktivitas terbatas atau berulang. ADHD atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Slow learner. Slow learner adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu, biasanya anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pembelajaran dibandingkan dengan teman sebayanya. Cerdas istimewa, berbakat istimewa. Anak cerdas atau berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan dan inteligensi di atas rata-rata atau dapat dikatakan sebagai anak yang cerdas dan berbakat istimewa. Anak cibi, cerdas, istimewa, berbakat istimewa adalah sebutan untuk anak-anak yang memiliki karakteristik tersebut. Baik, materi itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah!